kita video kedua ya, jadi bukan video pertama ya. Video kedua kita akan membicarakan tentang analisis sistem dan desain sistem. Jadi sebelum ke tahap coding, ini kita harus mematangkan dulu yang namanya analisis sistem dan desain sistem pada real project ya. Jadi dalam project sebenarnya itu wajib desain dulu sebelum masuk ke coding. Oke, untuk Pak Andi ya, kayaknya udah ngasih video praktikum ya bagaimana caranya PHP CRUD. Kemudian nanti juga insya Allah Pak Fadil akan memberikan framework Laravel ya. Dan di sini Pak Iin akan memberikan real project-nya nih. Bagaimana sebenarnya sih ya tahapan dalam pengembangan sebuah real project. Inilah salah satu contoh real project, yaitu adalah siakat ikmi.ac.id. Dimana di sini ada beberapa fitur, banyak ya, ada 12, ada data mahasiswa, KRS, dan sampai ke perpus. Di sini ada web lain. Nah, dari sini satu fitur saja ini termasuk sistem informasi. Artinya secara keseluruhan ini disebutnya enterprise system. Satu bikin syspo saja ini biasanya 2 bulan atau 3 bulan ya dibuatnya ya. Kalau misalkan sampai 12 fitur ini ya mungkin setahun ya kalau dikerjakan oleh satu orang. Nah, tapi dengan tim ya kita bisa lebih cepat. Oke, untuk tahapannya apa yang ingin kita lakukan ya. Ini yang pertama, kita akan menganalisis sistem terlebih dahulu dengan metode 5W1H ya. Kemudian UX, UI, desain dan prototyping. Kemudian kita akan desain database. Nah, baru di sini ada 3 video berarti kan? Ada 3 video. Nanti di 2 video selanjutnya kita adalah di video coding. Tapi di sini juga kalian harus matang dulu ya desainnya sebelum ke coding. Baik, kita masuk ke analisis sistem. Analisis sistem kita memakai 5W1H tentang sistem itu. Nah, yang pertama kalian harus bisa menjawab apa atribut dari sistem. Bahkan namanya apa ya? Misal ini ya, hanya misal saja, yaitu adalah data center mahasiswa. Ya, kita pilihnya yang ini ya, satu fitur saja, data center mahasiswa. Platformnya adalah web application. Teknologinya kita pakai native PHP, jQuery, dan Ajax. Untuk deskripsinya adalah sistem untuk mengolah data mahasiswa agar seluruh sivitas dapat mencetak daftar mahasiswa sesudah proses filtering. Jadi filter dulu ya. Yang dapat mengubah data kemahasiswaan adalah staf akademik dan kaprodi. Sedangkan untuk data mahasiswa lainnya diupdate oleh masing-masing mahasiswa. Nah, jadi yang data kemahasiswaan seperti NIM ya, kemudian tanggal masuk, itu hanya bagian internal saja yang bisa ngedit, sedangkan mahasiswa tidak bisa. Nah, kalau untuk nama asli mahasiswa, nama orang tua, ya kan, ini diupdate oleh masing-masing mahasiswa. Nah, ini kita dapat project kan ya kayak gini ya, tolong buat syspo data mahasiswa, deskripsinya seperti ini. Nah, jadi analisis pertama ini ya, atribut sistem. Yang kedua adalah kita harus menentukan siapa usernya dulu. Tentukan external user dan internal user. Nah, kalau external user ini kelompok yang banyak. Eksternal bisa ngakses dari mana saja. Nah, berbeda kepentingan dan biasanya itu mereka pakai mobile version ya, pakai HP. Nah, yang termasuk external user yang pertama adalah pengunjung. Pengunjung bisa melihat data mahasiswa? Iya, bisa. Melihat apanya? Jumlah total. Bisa ya. Mahasiswa sebagai external user. Ini kelompok banyak juga. Alumni sama, kelompok banyak. Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus. Berarti dia punya tanggal lulus.
dan SK Yudisium. Kemudian dosen juga termasuk external user, karena mereka dosen juga bisa mengakses dari luar, kelompoknya banyak. Dan pimpinan. Nah, kenapa pimpinan dijadikan external user? Karena dia tidak tiap hari mengolah atau memakai sispo itu. Dia berada di mana saja, yang penting dia bisa mengakses. Memang dia kelompoknya tidak banyak, ya, tapi dia berbeda kepentingan. Maka kita masukkan pimpinan adalah external user. Kemudian untuk internal user yang setiap harinya memegang data mahasiswa, ini adalah kaprodi dan staf akademik. Paham ya bedanya external user dan internal user. Baik, lanjut. Yang ketiga adalah bagaimana pembagian hak akses. Nah, tentu beda kan antara pengunjung mahasiswa, pasti beda hak aksesnya kan. Untuk pengunjung dia level 0. Nah, level 0. Kemudian untuk mahasiswa level 1, alumni level 2, dosen level 3, kaprodi level 4, staf akademik level 5, dan pimpinan level 9. Setiap admin level mempunyai fitur hak atau hak akses tersendiri ya. Contoh misalkan ini pengunjung hanya melihat infografis total mahasiswa. Jadi total mahasiswanya saja. IKMI tahun 2020 angkatannya ada sekitar 831. Itu boleh ya. Informasi itu boleh dilihat oleh pengunjung. Kemudian untuk mahasiswa, dia bisa login. Dia juga bisa mengubah biodata dirinya sendiri ya. Jadi tidak bisa mengubah sembarangan dirinya sendiri. Kalau untuk alumni, dia generalisasi hak akses mahasiswa, jadi dia bisa mengubah datanya sendiri dan bisa mengupdate data karir. Ya, jadi kalian harus bisa melist ya, apa saja hak akses dari tiap user. Nah, pertanyaan keempat, data apa yang diolah? Nah, itu kalau kita pakai yang ini ya, data mahasiswa, yang jadi data master adalah data mahasiswa, yang terdiri dari data wajibnya itu adalah biodata diri, itu wajib ya. Data pendidikan wajib, data orang tua juga wajib, data ekonomi untuk KIP beasiswa itu wajib. Nah, data sekundernya di sini adalah boleh diisi atau boleh tidak. Kalau diisi itu adalah lebih bagus, sistem lebih mantap. Data pekerjaan, data peminatan, dan seterusnya. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana bentuk laporan yang diinginkan? Nah, ini tahap analisis kelima ya. Nah, laporan itu ada yang namanya public report untuk pengunjung tentunya. Kemudian private report, ini tertentu ya, harus login dulu. Kalau untuk report ini biasanya itu di Excel ya biasanya ya. Nah, untuk private real time style infographics, real time berarti saat itu juga. Kalau misalkan ada pendaftar baru, saat itu juga laporan itu berubah. Di sini private daftar mahasiswa PDF atau CSV. Nah, jadi di sini private ya, private. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses data private tersebut. Oke, tahap analisis cukup sampai di sini. Gampang ya, 5W1H. Tapi tidak segampang itu. Nah, sebelum kalian memutuskan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini, alangkah baiknya data yang didapatkan ini benar-benar valid. Jadi jangan sampai kalian ngarang ya, tapi harus dilakukan wawancara. Nah, jadi di sini, misalkan di sini, bagaimana bentuk laporan yang diinginkan. Nah, artinya nanti harus ada rencana wawancara. Tanyakan ke bagian BAK. Nah, apakah sudah ada ya contoh reportnya? Nah, kalau ada, gimana dengan report yang saya bikin? Apakah sudah cocok atau belum? Nah, itu berarti kita masuk ke tahap desain nantinya ya.
Sekian dari Bayin untuk tahap analisis. Semoga kalian paham. Kita ketemu kembali di video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.